Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan untuk kita semuanya. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok Papua. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Widi Fiafinka. Saya Aisyah Zahara. Saya Dezaki Muhammad Fauzan. Dan perkenalkan nama saya Naura Cintia Dewi Borulumban Tobing. Saya Fiona Alvira Destaroza. Saya Fadila Nisa Fariski. Dan saya Levita Kristiani Besir. Dan kami juga bersama dua narasumber kami, yaitu Halo, gue Gita dan gue dari SMA St. Carlos. Agama gue Kristen dan gue suku Batak. Halo, aku Shani Angelin dari SMA St. Carlos. Etnis aku Tionghoa dan agamaku Buddha. Dan kami mohon maaf sebelum itu karena sebelumnya kami ada satu anggota lagi yaitu Kania Dwi Azahra. Dia tidak bisa datang pada wawancara kali ini dikarenakan dia sedang dirawat di Rumah Sakit M. Yunus. Dan kami mohon maaf serta kami minta tolong untuk doanya kepada semuanya agar Kania bisa lekas sembuh dan bisa kembali ke sekolah lagi. Amin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh sesi tanya jawab. Halo Shani, Gita. Sebelumnya kita mau tanya nih, kalian tinggal di mana sih? Kalau aku tinggalnya di Sawalebar Baru di Kecamatan Ratu Agung. Kalau aku tinggal di Lingkar Timur di Jalan Salak. Oh, oke. Jadi di lingkungan kalian itu mayoritas suku sama agamanya itu apa aja nih? Kalau boleh tahu. Kalau suku di komplek rumah aku kurang tahu karena aku nggak terlalu dekat sama tetangga. Karena aku jarang keluar rumah sih sebenarnya. Tapi lebih suka jalan-jalan di sini. Tapi aku kebanyakan di komplek rumah itu agamanya Islam Muslim. Kalau aku sendiri, kalau di Lingkar Timur itu mungkin banyak yang etnisnya sama seperti aku dan agamanya. Tapi kalau di lingkungan rumah itu lebih banyak yang Muslim. Oke. Next aku mau nanya nih sama kalian. Jadi kan kita kan tinggalnya di Indonesia kan, terutama Bengkulu. Mayoritas masyarakatnya tuh masih awam banget kan soal toleransi. Nah, di sini aku mau nanya harapan kalian ke masyarakat Bengkulu atau Indonesia untuk nextnya tuh gimana biar nggak ada lagi diskriminasi dan lain sebagainya. Kalau aku sih lebih tepatnya pengen berharap lebih ke masyarakatnya itu untuk terbuka dan mereka tuh lebih mempelajari lebih lanjut lagi sebenarnya apa sih dampak dari diskriminasi itu, apa sih dampak dari intoleransi itu. Karena kalau seandainya kita tetap hidup dalam intoleransi atau seandainya kita tetap hidup dalam sikap yang intoleransi gitu ya, diskriminasi, itu nggak bakal ngebuat kehidupan kita akan jauh lebih baik. Jadi dengan adanya hal tersebut, ketika mereka mempelajari hal tersebut, aku berharap kalau suatu saat pikiran mereka bakal berubah. Dan aku juga pengen ketika misalnya seandainya kita melihat nih ada suatu orang yang kayak mendiskriminasi gitu lah, misalnya dalam komentar media sosial sekarang, aku pengen beberapa orang itu nggak kepancing dengan komentar tersebut, karena ketika kita semakin kepancing itu apinya akan lama-lama akan semakin melebar istilahnya. Jadi kayak dengan kepancing tersebut ya kita nggak akan jauh beda dari orang yang pertama tadi yang diskriminasi gitu ya. Kalau aku sendiri, harapan aku untuk Bengkulu dan Indonesia ke depannya itu kan kita kan hidup di Indonesia terutama itu banyak suku, ras, agama dan perbedaan lainnya kan. Itu sangat banyak sekali kan di Indonesia. Nah, harapan aku ke depannya semoga mereka lebih menghargai dan menghormati kita sebagai minoritas yang ada di Indonesia gitu, karena akan lebih baik jika kita hidup berdampingan secara nanti di masa depan kan kita bakal tetap bersama di Indonesia seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau menurut kalian berdua sebagai siswa-siswi yang tinggal di lingkungan sekitar yang berbeda latar belakangnya, menurut kalian itu skala toleransi di Indonesia dari 1 sampai 10 itu udah berapa? Kalau aku bakal jawab dari beberapa bagian. Contohnya kalau misalnya dari sekolah aku, skala toleransinya sudah baik banget, udah bagus 9/10. Kalau dari skala rumah, karena aku jarang keluar rumah, kayaknya 8. Tapi kalau misalnya seandainya negara Indonesia, karena aku sering nengok media sosial juga, ada beberapa
apa sih konten gitu ya yang kayak agak sensitif, terus banyak juga kita sebagai netizen kan kadang kepancing juga gitu kan. Ada beberapa komentar yang menunjukkan beberapa intoleransi gitu ya. Jadi kalau secara negaranya mungkin aku bisa rate 7,5 ya, 7,5 gitu. Kalau menurut aku sendiri, skala toleransi yang ada di Indonesia itu, aku sendiri kan kalau di sekolah itu banyak perbedaan gitu. Jadi kita udah bisa saling menoleransi gitu, menghormati, menghargai satu sama lain. Selanjutnya kalau di rumah atau di lingkungan sekitar rumah itu banyak orang sudah banyak yang berpikiran terbuka gitu terhadap perbedaan. Jadi kita bisa saling merangkul sama satu sama lain, saling membantu juga. Selanjutnya karena kalau dilihat dari sekitar, maksudnya kayak misal sosial media atau berbagai tempat lainnya gitu, masih banyak dari yang saya lihat masih banyak yang mendiskriminasi masih banyak yang mendiskriminasi minoritas lainnya gitu. Jadi saya akan memberikan 7 mungkin. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan kalian udah kasih rate nih kalau misalnya toleransi yang kalian rasain tuh minim atau kurang. Nah, menurut kalian sendiri, yang dimana kita tuh 3 tahun lagi bakal ngadepin dunia pekerjaan kan. Nah, apa sih kekhawatiran kalian terhadap dunia pekerjaan yang masih kurang atau minoritas banget nih pendapat kalian? Kalau menurut aku masalah tentang minoritas ke dalam dunia pekerjaan itu sebenarnya nggak terlalu mengganggu. Kalau nggak terlalu mengganggu kalau seandainya pihak perusahaan yang membutuhkan pekerjaan itu dia tidak bermasalah dengan latar belakang kamu, karena kebanyakan di perusahaan sekarang ini kita lebih berfokus ke dunia pendidikan sama pengalaman kerja. Kalau seandainya kita nggak punya pengalaman kerja, pasti pihak perusahaan akan membandingkan lagi, akan berpikir ulang kembali apakah orang ini akan cocok masuk ke dalam dunia pekerjaan itu atau tidak. Jadi menurut aku kalau masalah tentang sebagai minoritas yang bakal masuk ke dalam dunia pekerjaan nggak akan terlalu mempengaruhi banget, as long as perusahaannya tidak yang se-strict itu ke diskriminasi gitu. Tidak se-strict itu ke yang minoritas. Maksudnya kalau misalnya seandainya nih ada perusahaan tapi dia syaratnya tuh kamu harus agamanya ini, sukunya ini, kalau tidak nih, maka kita sebagai yang membutuhkan pekerjaan pasti sudah berpikir, aku pasti tidak akan diterima di perusahaan A, pasti dia akan milih ke perusahaan B. Nah, kalaupun seandainya memang ada peraturan yang diciptakan oleh perusahaan kayak gitu tadi, menurut aku nggak akan terlalu berpengaruh. Tapi kalau seandainya banyak perusahaan yang seperti A tadi, itu akan berpengaruh ke minoritas gitu. Jadi apakah berkhawatirkan tentang masalah diskriminasi atau intoleransi ini ke dalam pencari dunia lapangan kerja? Menurut aku nggak terlalu berpengaruh, karena kalau aku lihat sekarang itu mereka yang ingin menerima banyak karyawan atau membuka lapangan kerja itu lebih berfokus ke pendidikan. Apakah kamu, kan sekarang udah dinamanya kayak standar pendidikan untuk menerima kerja kan, kayak apakah harus S1 atau apakah harus S2 gitu. Jadi mereka lebih fokus ke pendidikan sama ke pengalaman kerja kamu apa gitu. Ya. Oke, sebelumnya tadi kan kita udah sharing-sharing nih. Tadi saya Zaki tadi ada interesting nih dengan ada yang salah satu dari kalian yang yaitu vegetarian. Nah, menurut kalian nih sebenarnya terutama Sheni yang vegetarian tadi ya. Menurut Sheni apakah menjadi vegetarian itu melalui kehendak sendiri atau ada hal lain yang menjadi faktor Sheni untuk menjadi seorang vegetarian? Jadi aku kan agama Buddha. Nah, di Buddha itu ada banyak alirannya. Aku mengikuti aliran yang bernama Buddha Maitreya. Wiharanya itu yang di Hibrida. Sekarang lagi bangun ya. Nah, itu mereka menyarankan untuk kita untuk bervegetarian. Dasarnya itu adalah cinta kasih. Jadi kami disarankan untuk bervegetarian karena untuk mengasihi makhluk hidup lainnya gitu.
seperti kita manusia mengasihi hewan gitu kan. Nah, aku vegetarian itu udah dari kelas 3 SD. Itu awalnya tuh mama duluan yang vegetarian. Lalu aku terinspirasi buat jadi vegetarian juga. Jadi sampai sekarang aku masih vegetarian dan sangat menjunjung tinggi gitu nilai cinta kasih seperti itu. Nah, jadi kan udah kita tahu kalau misalnya di sini Sheni kan udah dari kelas 3 SD kan jadi vegetarian. Nah, kira-kira tanggapan orang lain ke Sheni yang seorang vegetarian tuh gimana kalau menurut Sheni? Di sini aku lebih banyak ditanggapi gitu oleh teman-teman sekolah. Mereka iya. Waktu mereka tahu aku vegetarian, mereka lebih banyak bertanya gitu. Vegetarian itu makannya apa aja sih? Emang nggak berat ya hidup tanpa makan daging gitu? Kok bisa? Wah, menarik nih. Menarik nih. Kalau aku sendiri kan udah dari lama, jadi aku udah biasa, jadi nggak ada keinginan lagi gitu. Nah, tanggapan orang-orang tuh kalau dari teman-teman terdekat sih banyak bercandanya gitu. Kayak misal mereka lagi makan daging atau ikan gitu kan. Mereka bercanda, Sheni mau nggak gitu. Aduh, sepertinya di sampingnya merasa. Saya tidak tahu ya. Siapa ya? Iya, kalau aku sendiri udah biasa. Jadi aku tahu kalau itu bercanda. Jadi nggak apa-apa. Orang tuh banyak penasaran dengan gimana sih rasanya, gimana sih kehidupannya, kok bisa tahan gitu, kok bisa nggak pengen lagi ya. Kalau itu aku jawab sederhana aja, kan emang udah terbiasa dari lahir dari kelas 3 SD. Iya. Iya, jadi selain itu di wihara aku itu kan emang banyak yang vegetarian juga. Jadi ya aku juga nggak merasa sendiri gitu. Oh ya guys, bahkan aku pas iklan rumah Sheni itu ada tapi kayak gue mau cerita dikit nih. Jadi kemarin gue ke rumah Sheni kan pertama kali itu bukan yang main doang gitu kan. Tapi temennya kan kasih bakso nih. Ketika aku coba, wah bukan daging nih. Ternyata tuh dari jamur gitu. Seneng banget ya, kita udah berhasil tanya-tanya jawab sama Sheni dan Gita. Jadi kami berharap juga semoga video ini bisa menginspirasi para yang dapat diskriminasi atau minoritas dan lain sebagainya, dan juga bisa menyadarkan orang-orang yang masih mendiskriminasi entah itu etnis lain dan teman-teman kita yang minoritas lainnya. Kami ngucapin makasih banyak buat Gita dan Sheni yang udah menyempatkan diri ya untuk kami tanya jawabin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.